Ziko yang baru saja sampai kantor dengan Adi di sampingnya, mereka masuk ke dalam lobi. Sudah banyak karyawan yang datang dan mereka pun menyapa bosnya itu, namun yang mencuri perhatian Ziko adalah Felicia yang sedang bersih-bersih di area lobi dengan cleaning service lainnya. Ziko baru sadar kalau kemarin dia tidak melihat Felicia sama sekali, atau mungkin karena dia tidak keluar ruangannya sama sekali. Namun yang Ziko rasa aneh sepertinya Felicia menghindar bertatapan dengannya. Buktinya saja saat dia dan Adi sedang berbicara mata mereka tak sengaja matanya bertemu, namun dengan cepat Felicia menghindari tatapannya. Ziko berpikir apakah dia memiliki salah dengannya. Namun tanpa Ziko tahu bahwa bertatapan dengannya tadi membuat tubuh Felicia bergetar hebat. Saat Felicia mengingat ataupun melihat bosnya itu, maka yang terpikirkan oleh Felicia adalah kejadian buruk tersebut. "Fel, kamu kenapa?" nanya Mbak Suci saat melihat wajah Felicia sudah dipenuhi dengan keringat dingin. Aku gak apa-apa kok Mbak," jawab Felicia mencoba menyembunyikan ketakutannya karena memang belum ada seorang pun yang tahu. Dia takut jika nanti dia memberitahukan hal tersebut maka akan banyak lagi cacian dan makian untuknya, meskipun dia tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi suatu saat nanti. Selama 1 bulan ini Felicia sangat pandai menyembunyikan fakta tentang one night-nya dengan sang bos. Dari kejadian tempo hari Felicia dan Ziko sudah tidak pernah bertemu lagi, bahkan setiap Bu Asri meminta tolong kepadanya, Felicia selalu saja menolak dengan alasan dia ada acara di rumah dan juga alasan lainnya. Bahkan Mbak Suci yang melihat Felicia menolak pun dibuat bingung karena biasanya Felicia selalu saja mengiyakan permintaan Bu Asri untuk menggantikannya bersih-bersih ruangan presdirnya. Ziko juga merasa bahwa sekarang ini Felicia cleaning service itu sedang menjauhinya entah kenapa, tapi mungkin saja Felicia merasa minder. Itu hal yang bisa Ziko pikirkan sekarang ini. Pagi harinya Felicia bangun seperti biasanya. Namun ada hal yang aneh, yaitu dia merasa mual di pagi hari saat ia baru saja menjalankan sholat subuh yang membuat Felicia harus bolak-balik ke kamar mandi. "Duh, kamu itu kenapa sih?" tanya Mbok Sumi saat melihat Felicia bolak-balik ke kamar mandi. "Enggak tahu Mbok, rasanya perut Feli gak enak banget," sahut Felicia saat keluar dari kamar mandi telah ia menuntaskan mulanya. "Mungkin kamu masuk angin Duk," ucap Mbok Sumi. "Iya deh kayaknya Mbok," jawab Felicia. "Kamu itu ya kayak orang hamil aja deh pakai mual-mual segala," goda Mbok Sumi. Meskipun beliau belum pernah merasakan bagaimana rasanya hamil, namun beliau sering diceritakan oleh orang-orang dulu bahwa seorang perempuan yang mual di pagi hari biasanya dia sedang hamil muda. "Apa?" pekik Felicia mendengar ucapan Mbok Sumi yang mengatakan bahwa Felicia seperti orang hamil. "Kamu ini kenapa sih Nduk teriak-teriak gitu?" ucap Mbok Sumi kaget dengan teriak keras Feli. "Enggak Mbok, saya cuma kaget ada kecoa," ucap Felicia. "Kamu itu ya bisa aja deh," sahut Mbok Sumi. Mereka pun mulai sarapan dengan lauk seadanya, yang terpenting adalah perut mereka terisi agar bisa memulai hari dengan lebih bertenaga lagi. Saat sarapan tadi Felicia merasa ingin sekali memuntahkan kembali makanannya, namun ia urungkan karena takut menghilangkan nafsu makan Mbok Sumi sehingga sebisa mungkin Felicia tahan. Setelah sarapan Mbak Suci sudah menjemput ke rumah Felicia dan ingin mengajaknya berangkat bersama. Seperti biasanya mereka berdua berangkat dengan bis yang baru saja berhenti saat mereka juga baru saja sampai. Saat sampai di kantor mereka segera berganti pakaian dan segera melakukan pekerjaan mereka. Setahu mereka hari ini ada meeting penting dengan klien yang akan diadakan di ruang rapat Adiguna Company, sehingga banyak cleaning service yang dikerahkan untuk membersihkan ruangan tersebut. Ziko yang baru saja sampai pun segera mengecek ruangan tersebut apakah sudah bersih atau tidak.
Klien kali ini sangat suka dengan kebersihan sehingga semuanya harus terlihat bersih, bukan? Saat sedang mengecek ruangan, tak sengaja Zico melihat Felicia yang sedang merapikan meja sendirian, sedangkan yang lainnya sudah tidak ada di sana. Melihat hal itu membuat Zico dengan berani mendekati Felicia dan menyuruh Adi untuk menunggunya di luar dan jangan perbolehkan siapapun masuk sebelum Zico keluar. Adi, tutup semua pintu masuk ke sini dan juga jangan biarkan siapapun masuk ke dalam sebelum saya keluar. Perintah Zico dan langsung mendapatkan jawab. Baik, Tuan. Segera Adi keluar dan menutup semua pintu masuk ke dalam ruang rapat di mana hanya ada dirinya dan juga Felicia saja. Felicia terkejut dengan pintu yang tiba-tiba tertutup pun segera melihat ke belakang dan ternyata orang yang selama ini coba ia hindari malah berada di depannya. Felicia langsung mati kutu dan juga takut. Tiba-tiba saja kejadian waktu itu terulang kembali membuat Felicia seperti ketakutan dan langsung melarikan diri. Felicia mencoba untuk membuka pintu namun tidak bisa maklum karena pintu tersebut sudah dikunci dari luar oleh Adi sang sekretaris bosnya. Mau sekencang apapun berteriak, maka suara tidak akan pernah bisa terdengar karena ruangan tersebut kedap suara jadi orang di luar tidak bisa mendengar apapun saat orang lain di dalam bicara. Buka, tolong buka. Pekik Felicia dengan menggedor-gedor pintu namun hasilnya nihil. Feli. Panggil Zico namun tidak ada respon karena Felicia masih asyik menggedor-gedor pintu. Felicia. Pekiknya lagi membuat Felicia berhenti dengan aksinya. Hei, lihat aku. Sahut Zico menyuruh Felicia melihatnya karena dari tadi Felicia hanya terus menundukkan kepalanya. Hei, lihat atau kamu saya pecat. Tutur Zico membuat Felicia ketakutan dan dia pun menengadahkan kepalanya melihat ke arah Zico. Apakah saya ada salah? Tanya Zico. Itulah hal yang ditanya oleh Zico. Zico yang tidak tahu apa kesalahannya hanya kebingungan. Felicia sudah berusaha untuk menghindari Zico namun orang yang dihindari malah tidak tahu apa kesalahannya. Bukankah itu lucu? Sangat-sangat lucu sekali bagi Felicia. Bapak kenapa? Mohon jangan begini Pak. Ucap Felicia mencoba melepas cengkraman Zico dari tangannya. Kamu bilang saya kenapa seharusnya saya bilang begitu sama kamu, ucap Zico. Maksud Bapak apa? Tanya Felicia dengan suara yang sudah bergetar takut, namun Zico sama sekali tidak mau melepaskan Felicia. Sudah 1 bulan saya merasa bahwa kamu menghindari saya. Ucap Zico namun langsung dibantah oleh Felicia karena dia takut jika bosnya ini akan mengetahui kejadian kemarin. Felicia tidak mau dianggap sebagai wanita gampangan karena sudah tidur dengan bosnya sendiri. Felicia tidak mau itu. Saya tidak menghindari Bapak, balas Felicia. Kalau kamu tidak menghindari saja kenapa setiap saya suruh Bu Asri untuk memanggil kamu, kamu selalu saja ada alasan dan tak mau ke ruangan saya. Pekik Zico entah kenapa emosinya sangat meluap-luap saat berbicara dengan Felicia. Saya memang ada urusan Pak. Jawab Felicia dengan nada takutnya dan kembali menundukkan kepalanya takut. Zico yang paham bahwa Felicia takut dengan suara bentakannya pun mulai melemah kemudian membawa Felicia ke dalam pelukannya. Entah mengapa tiba-tiba saja Zico berperilaku aneh seperti ini namun Zico sangat nyaman memeluk Felicia. Sedangkan Felicia yang dipeluk pun merasa terkejut namun sialnya tubuhnya tidak bisa berkompromi karena saat ia menghirup aroma tubuh bosnya. Entah mengapa Felicia merasa sangat nyaman bahkan mungkin jika ia lama-lama di sana maka bisa dipastikan Felicia akan nyaman bisa tidur di sana. Namun karena sadar akan tindakan bosnya itu Felicia langsung melepas pelukan dari bosnya itu. Maaf Pak. Tolong jangan kurang ajar. Ucap Felicia dengan tegasnya karena dia tidak ingin kejadian yang sangat hina waktu itu kembali terulang lagi.
Maaf, saya tidak sengaja. Balas Zico tidak sengaja memeluk Felicia, dia pun melepas pelukannya membuat Felicia langsung menjaga jarak kepadanya. Pak, saya harap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan juga saya mohon untuk Bapak membukakan pintu ini, ucap Felicia. Zico pun menuruti ucap Felicia dengan membukakan pintu tersebut. Saat pintu terbuka, Felicia segera keluar dari ruang rapat tersebut karena pekerjaannya sudah selesai di sana. Sampai di ruangan cleaning service, Mbak Suci dan Wulia melihat Felicia datang dengan suara deru nafas yang ngos-ngosan membuat mereka mengerutkan dahinya karena Felicia seperti sedang dikejar maling saja. "Fel, kamu kenapa kok ngos-ngosan gitu sih?" tanya Mbak Suci melihat Felicia yang aneh sekali. "Enggak, tadi cuma mau ke toilet MBK," sahut Felicia mencari alasan. "Oh, sekarang udah ke toiletnya?" tanya Mbak Suci lagi dan langsung diangguki oleh Felicia. "Ya udah yuk kerja lagi," sahut Wulia. Mereka pun kembali bekerja hingga jam makan siang tiba. Zico juga dengan melakukan meeting penting dengan kliennya hingga jam makan siang. Semuanya berjalan lancar dan sukses, kerjasama pun lancar. Felicia sekarang ini menuju ke ruangan cleaning service. Ia sangat merasa lelah dan letih pada tubuhnya dan juga rasanya ia sangat mual sekali membuat tubuhnya tidak enak. Felicia masih terngiang-ngiang dengan ucapan Mbok Sumi tadi pagi di mana beliau berkata bahwa Felicia seperti orang hamil yang mual-mual di pagi hari. Mungkin menurut Mbok Sumi itu hanya bercandaan, tetapi bagi Felicia itu sebuah bencana. Bagaimana jika memang ucapan Mbok Sumi terjadi? Sampai di ruang istirahat, Felicia pun segera melihat tanggal dan memastikan tanggal datang bulannya karena dia merasa seharusnya dia sudah datang bulan-bulan ini. Saat dia melihat tanggal ternyata dia sudah telat 2 minggu membuat Felicia langsung lemas tak bisa bergerak sama sekali. "Fel, kamu kenapa?" tanya Mbak Suci yang baru saja masuk dan melihat rekan kerja sekaligus tetangganya itu duduk di lantai. "Enggak Mbak, aku cuma ngerasa gak enak badan." Asalan Felicia kan memang benar dia merasa tidak enak badan bukan? "Oh, mending kamu ke klinik kantor aja atau enggak kamu ke rumah sakit depan sana aja, siapa tahu kamu butuh diperiksa Fel," ucap Wulia mengkhawatirkan kondisi Felicia. "Iya, nanti aja kalau udah pulang kerja aku ke klinik aja," sahut Felicia, karena jika dia ke rumah sakit maka biayanya akan sangat mahal, jadi lebih baik di ke klinik dekat kantor. "Ya sudah," jawab Mbak Suci. Saat sedang makan siang, Felicia merasa perutnya sangat tidak enak karena mencium bau makanan yang sangat menyengat membuat dia merasa sangat mual. Felicia pun menutup hidungnya dan segera berlari menuju ke toilet untuk mengeluarkan semua cairan yang sudah menumpuk. Setelah beberapa saat Felicia keluar dari toilet di mana di sana sudah ada Mbak Suci dan Wulia yang mengkhawatirkan Felicia karena tiba-tiba muntah padahal tadi Felicia baik-baik saja. "Fel, kamu gak apa-apa? Lihat wajah kamu pucat banget," ucap Mbak Suci melihat wajah Felicia yang sangat pucat sekali. "Feli gak apa-apa kok MBK," ucap Felicia. "Mending kamu ke klinik aja deh. Mbak takut nih nanti kamu malah pingsan waktu kerja gimana? Biar nanti Mbak yang izinin kamu ke Bu Asri," sahut Mbak Suci tidak tega melihat kondisi Felicia. Tak lama Bu Asri datang untuk makan siang di ruangan. Mbak Suci yang melihat itu pun segera menuju ke Bu Asri dan meminta izin agar Felicia bisa pulang lebih awal karena kondisinya yang sangat lemas. "Bu, saya mau meminta izin untuk Felicia agar pulang lebih cepat karena sepertinya dia belum sembuh total dari sakitnya kemarin Bu. Tadi saya melihat Felicia yang terus muntah-muntah dan juga badannya sudah sangat lemas sekali Bu," ucap Mbak Suci meminta izin.
Bu Asri juga melihat kondisi Felicia yang memang sangat pucat sehingga mau tidak mau Bu Asri pun mengizinkan Felicia untuk pulang terlebih dahulu. "Kamu lebih baik pulang aja, Fel, lihat wajah kamu pucat banget," sahut Bu Asri. "Iya, Bu. Terima kasih," ucap Felicia berterima kasih karena sudah diperbolehkan untuk pulang lebih cepat. "Fel, kamu mau Mbak sama Wulia anterin sampai kliniknya?" tawar Mbak Suci namun langsung mendapat gelengan kepala dari Felicia. "Enggak Mbak, Feli bisa sendiri kok," ucap Felicia dengan menggunakan jaketnya setelah ia mengganti pakaiannya tadi. "Beneran Feli?" tanya Wulia yang sekarang juga sangat khawatir. "Iya, kalian tenang aja, aku baik-baik aja kok." "Ya sudah kalau begitu aku pergi dulu ya," pamit Felicia. "Iya, kamu hati-hati ya," balas Mbak Suci. Felicia langsung pergi dari sana dan segera menuju klinik di ujung jalan sana yang menurut Felicia harganya lebih murah daripada di rumah sakit.